Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Pujarestari dari kelas reguler G Pagi dengan NIM 554321022. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia setelah kontraksi akibat pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2020. Pandemi ini mengakibatkan adanya penurunan kepada semua komponen produk domestik bruto atau PDB kecuali pengeluaran konsumsi pemerintah. Komponen produk domestik bruto yang mengalami penurunan bahkan kontraksi disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia, sehingga pertumbuhan perekonomian Indonesia termasuk dalam kategori krisis. Nah, perekonomian ini terlihat dari kontraksinya pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 2,19%. Komponen yang sangat berpengaruh adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, yang mana kedua pengeluaran ini menurun karena adanya kebijakan dari pemerintah akan upaya pemulihan perekonomian pada saat ini. Nah, oleh karena itu, pemerintah mengadakan kebijakan dalam berbagai aspek guna memajukan perekonomian Indonesia. Pemerintah lebih fokus kepada kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal yang diambil mempunyai banyak ragamnya. Salah satunya insentif pajak yang sangat berpengaruh. Insentif pajak membuat para masyarakat merasa keringanan akan kewajiban mereka dan tidak mempengaruhi perekonomian mereka, sehingga masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sebelumnya. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia untuk memajukan kebijakan moneter. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan jumlah uang yang beredar dan suku bunga pada bank. Ketika suku bunga mengalami penurunan, pada saat itu juga pada investor menginvestasikan kepemilikan mereka kembali. Semua kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah memiliki tujuan agar output pendapatan pada PDB dapat kembali seperti awal dan tidak mengalami peningkatan. Tidak hanya itu, tujuan lain adalah agar Indonesia tidak mengalami inflasi kembali dan tingkat pengangguran di Indonesia itu semakin berkurang. Nah, dapat disimpulkan, ekonomi di Indonesia berdasarkan fakta saat ini semakin membaik karena adanya rancangan kebijakan dari pemerintah yang mengalami pertumbuhan perekonomian Indonesia sebesar 3,69% sepanjang tahun 2021, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sempat mengalami kontraksi. Nah, struktur ekonomi Indonesia secara spesial didominasi oleh beberapa provinsi di Pulau Jawa sebagai kontribusi terbesar dan pesatnya peningkatan pada kinerja ekonomi. Sekian, terima kasih.